selamat datang di podcast Sharing Kuliah Santai, di mana tempat ngobrol santai seputar perkuliahan. Senang sekali rasanya, saya Najwa Aframfida, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dapat menemani teman-teman pada episode kali ini. Sobat SKS pasti sering mendengar mengenai ungkapan membaca merupakan jendela dunia. Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam. Dengan membaca, kita dapat membuka cakrawala dunia, pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan membaca. Hari ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa, Ibu Dr. Ayu Wulandari, Magister Pendidikan, selaku dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidak, yang berpengalaman dalam pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat datang Ibu Ayu. Selamat datang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita tahu bahwa membaca merupakan keterampilan berbahasa yang paling dasar. Namun, seringkali kita hanya menganggap bahwa membaca itu membutuhkan keterampilan visual saja. Nah, Bu Ayu, sebenarnya pengertian dari hakikat membaca itu apa sih, Bu? Ya, terima kasih Mbak Afra. Jadi membaca ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi. Nah, dalam kegiatan membaca itu melibatkan beberapa kemampuan, di antaranya adalah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan untuk menalar, bahkan juga melibatkan kemampuan pembaca untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Nah, begitu Sobat SKS. Jadi ketika membaca itu tidak hanya tentang kemampuan visual saja, tapi juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Begitu kan, Bu? Betul sekali. Jadi membaca itu adalah sebuah proses mental, maka di dalamnya akan melibatkan pemikiran dan penalaran. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut nih Bu. Kita sebagai mahasiswa, tingkat keterampilan membaca itu seberapa penting sih Bu untuk kita? Lalu apakah ada dampaknya dari perkembangan kemampuan berpikir mahasiswa, Bu? Ya, untuk membaca ini penting ya untuk dikuasai, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi khususnya di lingkungan perguruan tinggi, sehingga mahasiswa penting untuk bisa membaca karena nanti akan menambah wawasan, menambah pengetahuan mahasiswa, kemudian juga menambah informasi-informasi yang sifatnya faktual seperti ini. Nah, adapun dampak dari membaca bagi perkembangan kemampuan mahasiswa adalah mampu mendorong mahasiswa untuk bisa memahami, kemudian bisa menganalisis argumen, bisa menilai, dan bisa membuat kesimpulan yang logis tentang topik atau materi yang dibaca atau yang dihadapi. Selain itu, dampak dari membaca adalah meningkatkan keterampilan kognitif seperti bertambahnya kosakata. Itu dampak-dampak yang bisa dirasakan ya untuk mahasiswa. Seperti Begitu. Jadi ketika kita membaca itu, kita juga dapat memahami materi lebih mudah ya, Bu ya? betul sekali. Oke, nah Bu, tadi kan kita sudah bahas kalau membaca itu penting bagi mahasiswa. Tapi faktanya, mahasiswa itu malah masih minat bacanya itu cenderung menurun, Bu. Nah, kira-kira apa ada faktor yang mempengaruhi, Bu, di situ? Mungkin faktor seperti teknologi, gaya hidup, atau lingkungan yang kurang mendukung, Bu? Iya, jadi ada berbagai faktor ya yang menyebabkan rendahnya minat baca mahasiswa. Betul sekali tadi yang seperti disampaikan Mbak Afra, salah satunya itu adalah dari perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi itu luar biasa pesatnya ya. Mahasiswa ini lebih senang rupanya bermain dengan media sosial ya. Dan itu kan didukung dengan fitur-fitur yang juga sangat menarik. Kemudian mahasiswa ini juga lebih senang melihat, menonton daripada membaca.
Nah, selain itu juga faktor yang mempengaruhi minat membaca mahasiswa yang muda ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada di sekitar mahasiswa. Di mana lingkungan ini rupanya juga kurang mendukung dalam mewujudkan budaya membaca atau budaya literasi. Dan ini bisa diperhatikan ya, Mbak Afra juga mungkin bisa melihat bahwa pada saat usai perkuliahan selesai, mahasiswa ini akan lebih cenderung senang larinya itu ke kantin daripada ke perpustakaan. Jadi itu bisa dilihat seperti itu, Mbak Afra. Jadi memang ada berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca mahasiswa tadi dari teknologi ya yang berkembang dengan pesat, juga dari faktor lingkungan di mana mahasiswa itu tinggal. Oke, lalu dari tantangan-tantangan tersebut, apakah ada tips and trik Bu buat sobat SKS-nya yang lagi nonton untuk menangani tantangan-tantangan tersebut? Iya, jadi mahasiswa ini kan memang mungkin dengan tanda kutip ya ada rasa malas ya, dan minat bacanya harus ditumbuhkan ya. Dan terus bagaimana caranya? Jadi mahasiswa ini harus menyadari terlebih dahulu bahwa membaca ini sangat penting, baik selama masa kuliah maupun setelah selesai studi atau kuliah. Jadi mahasiswa harus sadar bahwa membaca ini adalah sebuah proses dan membutuhkan waktu, sehingga harus meluangkan waktu untuk bisa membaca. Dan lingkungan belajar baik di rumah maupun di tempat mereka menuntut ilmu ini juga harus mewujudkan lingkungan kaya teks yang harapannya nanti bisa membangkitkan minat baca mahasiswa. Itu mungkin yang cara ya untuk bisa menumbuhkan minat membaca mahasiswa. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai pentingnya membaca Bu. Kemudian tantangannya juga sudah kita bahas sampai ke solusinya Bu. Nah, membaca itu sebenarnya ada jenis-jenisnya ada sih Bu? Ada, jadi membaca itu ada jenisnya, ada dua ya, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Kemudian membaca nyaring ini adalah membaca yang dilakukan seseorang dengan cara dilantangkan, jadi dengan suara yang lantang. Jadi kalau membaca dalam hati tentu ya dilakukannya di dalam hati tanpa bersuara ya, untuk apa? Untuk bisa mendapatkan informasi. Nah, untuk penerapan sendiri di membaca nyaring itu biasanya ketika kita membacakan sebuah cerita atau dongeng kan dilantangkan dengan bersuara ya. Berbeda ketika dengan membaca dalam hati. Jadi kalau membaca dalam hati penerapannya nanti pada membaca teks-teks yang memang nantinya akan mendapatkan informasi secara intensif maupun secara ekstensif. Nah, kalau membaca nyaring selain membaca cerita atau dongeng itu juga bisa ketika membaca teks berita. Kalau teks berita itu kan juga dibacakan ya, pembawa-pembawa berita itu kan juga membaca dulu naskahnya ya, dibaca dengan bersuara. Dan tentu ketika membaca nyaring itu harus memperhatikan teknik-teknik ya, seperti pelafalan, intonasi, itu harus diperhatikan. Betul. Tadi sempat Ibu menyinggung tentang membaca intensif dan ekstensif. Nah, itu ada perbedaannya nggak Bu antara keduanya? Ya, ada ya. Jadi membaca intensif dan ekstensif ini kan masuk pada jenis membaca dalam hati. Ya. Nah, membaca intensif ini adalah membaca yang dilakukan secara teliti, mendalam. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami informasi di dalam teks secara detail. Ya. Nah, kalau membaca ekstensif ini adalah membaca yang dilakukan secara cepat ya, untuk mendapatkan gambaran umum dari teks yang dibaca. Nah, untuk membaca intensif ya, ini digunakan ketika pembaca betul-betul ingin memahami informasi secara mendalam. Jadi membacanya harus dilakukan secara saksama, harus teliti. Nah, kalau membaca ekstensif itu digunakan pada situasi ketika misalnya kita dalam waktu senggang ya, kita baca novel ini, itu boleh dengan cara ekstensif. Kemudian membaca cepat untuk
mencari informasi spesifik ya dengan teknik mungkin skipping. Kalau skipping itu dengan tapi menangkap inti. Kalau skipping itu melompati bagian-bagian yang mungkin tidak perlu ya. Kalau kita mau cari nomor telepon ya cari aja nama yang kita tuju, tidak perlu dari awal sampai akhir. Mau membaca suatu materi di bab tertentu kita bisa lihat dari daftar isinya. Kemudian iklan lowongan pekerjaan itu yang ada di teks-teks berita ya, itu ada di mana itu koran, suara Merdeka kemana lah itu kan biasanya ada iklan. Nah itu bisa dicari dengan referensi seperti itu. Oke. Nah itu sobat SKS. Tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi Bu, mengenai membaca pemahaman dan membaca kritis. Kira-kira ada perbedaannya nggak Bu di antara keduanya? Iya, jadi untuk membaca pemahaman ini juga masuk ya di membaca intensif ya, karena memang dilakukannya kan secara intens. Nah tujuannya bahwa membaca pemahaman ini adalah memahami suatu informasi, memahami isi, makna dan gagasan utama dari suatu teks yang dibaca. Nah kalau membaca kritis ini adalah proses membaca yang tidak sekadar membaca untuk memahami isi, tetapi secara aktif dan analitis ya, bisa mengevaluasi, mempertanyakan dan memahami isi bacaan secara mendalam, termasuk makna-makna yang tersirat. Ada makna yang tersurat, ada yang tersirat ya. Makna-makna yang tersembunyi di balik baris itu bisa dilakukan dengan kritis seperti itu. Oke. Nah teman-teman tentunya udah tahu dong jenis-jenis dari membaca. Nah Bu, saya mau bertanya nih. Sekarang ini kan mahasiswa Gen Z ya Bu ya, hidup di era digital gitu. Tapi terkadang tuh ada beberapa mahasiswa kalau membaca berita tuh sekilas Bu, tanpa memperhatikan makna secara menyeluruh gitu. Nah kira-kira nih menurut Bu Ahyo nih, mengapa membaca kritis itu menjadi sangat penting Bu di era ini, dan bagaimana keterampilan ini membantu mahasiswa untuk menghadapi fenomena framing atau fragmentasi informasi di media sosial? Ya, Mbak Afra, jadi gini ya, membaca kritis dan membaca pemahaman itu kan sebetulnya ada hubungannya, ada kaitannya. Sebelum saya menjawab pentingnya membaca kritis ya, jadi untuk supaya ini bisa nyambung ya. Jadi membaca pemahaman itu adalah dasar untuk bisa membaca kritis. Karena kenapa? Karena membaca kritis ini adalah tahapan lanjutan ya, yang membutuhkan pemahaman secara mendalam, dan pemahaman secara mendalam itu diperoleh ketika membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini fokusnya pada pemahaman makna-makna yang bagaimana, makna-makna yang tersurat. Sedangkan membaca kritis ini melibatkan analisis, kemampuan untuk bisa berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis secara lebih lanjut, untuk bisa mengungkapkan makna-makna yang tersirat, sampai pembaca itu bisa menilai kebenaran informasi. Nah, jadi membaca kritis ini sangat penting ya, apalagi di era digital yang saat ini sedang berlangsung untuk Gen Z terutama ya, karena membaca kritis ini akan sangat membantu pembaca, akan sangat membantu mahasiswa dalam memilah informasi-informasi yang akurat dari informasi-informasi yang mungkin mengandung ketidakbenaran atau hoax gitu ya. Jadi pembaca yang kritis ini, mahasiswa yang kritis ini nanti tidak hanya menerima informasi yang pasif saja, jadi begitu membaca ya sudah selesai, itu tidak, tetapi harus mampu mempertanyakan, kemudian menganalisis dan menilai sumber kebenarannya secara objektif. Dan nanti pembaca kritis ini akan menjadi pembaca yang cerdas dan tidak mudah dimanipulasi, karena dia akan kemudian menilai satu kebenaran teks dibandingkan dengan teks-teks yang lain, dan nantinya bisa memutuskan ya
kesimpulan-kesimpulan yang mungkin itu lebih baik dan akurat seperti itu. Berarti membaca tradisi itu bisa menjadi solusi untuk Gen Z ketika menghadapi berita yang palsu gitu ya? Betul sekali. Ya, jadi memang membutuhkan kemampuan untuk bisa menganalisis tadi. Oke. Nah, Sobat SKS, penjelasan dari Bu Ayu ini kalau kata sekarang isinya daging semua. Benar-benar ada maknanya semua gitu. Nah, Bu Ayu ini sebelum kita akhiri sesi kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan juga seperti pernyataan terakhir untuk Sobat SKS yang sedang menonton. Ya, pesan ya. Kalau pesan mungkin untuk seluruh mahasiswa, untuk seluruh membaca ya, di era sekarang ini keterampilan membaca itu sangat penting untuk dikuasai. Selain tadi menambah pengetahuan, kalian perlu menyadari bahwa membaca ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang akurat. Jadi, yakinlah teman-teman mahasiswa bahwa membaca bukan hanya sebagai keterampilan yang dapat menunjang keberhasilan pada saat mengikuti perkuliahan di kelas, tetapi membaca ini adalah keterampilan yang perlu dimiliki setiap individu selama masa belajar maupun setelah menyelesaikan pendidikan. Mungkin pesannya itu. Jadi semoga semua bisa menjadi generasi yang literat, bahkan multi literat, karena tidak hanya membaca saja ya di kehidupan kita, bahwa membaca juga ada kaitannya dengan berbicara, ada kaitannya dengan menulis, menyimak, memirsa seperti itu. Sehingga semoga teman-teman mahasiswa nanti menjadi generasi yang literat, bahkan multi literat. Oke, saja pesan dari saya. Oke, pesan dari Bu Ayu ini sangat mendalam ya teman-teman. Semoga bisa kita bisa kita ciptakan lah, bisa kita wujudkan lah teman-teman. Luar biasa sekali materi dari Bu Ayu pada hari ini. Kita belajar bahwa membaca itu tidak hanya tentang mengenali huruf saja, tapi juga proses memahami, menilai, bahkan sampai ke tahap berpikir kritis. Terima kasih banyak kepada Bu Ayu sama-sama meluangkan waktunya untuk memberikan materi-materi yang super daging ini, Bu. Dari saya sendiri mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan teman-teman Sobat SKS, tibalah kita di sesi terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan episode pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.